situasi dalam hidup kita boleh berubah, tapi hanya satu pribadi yang sanggup menolong kita, yang tidak berubah. Hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
ini yang menjadi pengakuan hati kami. Anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Apapun musim hidup kami terus berjalan bersama dengan Bapa. Apapun musim hidup kami terus melangkah melewati semua bersama dengan Bapa. Kami sungguh ingin mengaku di hadapan-Mu. Ini deklarasi kami, Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam setiap jejak hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, mari urapi mulut dan bibir hamba-Mu, Kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, dan urapi setiap kami yang merenungkan firman-Mu, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya. Terima kasih untuk tim pujian yang telah melayani kita semua. Dan dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita, kepada semua kita, Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh kita lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Dia meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita sudah meninggalkan bulan Agustus, begitu ya, bulan perayaan kemerdekaan. Tema-tema, topik-topik firman Tuhan tentang kemerdekaan juga sudah kita lewati, dan kita masuk bulan yang baru ya, bulan September ini, di mana minggu pertama kita akan perjamuan kudus ya. Kita siapkan hati kita, nanti sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ya. Dan ya spesial hari ini gitu ya, minggu pertama di bulan ini. Kenapa? Karena anak saya akan ulang tahun. Loh, pengumuman. Kalau ada yang mau kasih hadiah boleh ya, anaknya dikasih, papanya juga dikasih ya. Papanya juga mau hadiahnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan siapkan hati kita begitu ya. Kita akan nanti akan sama-sama kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan mari kita akan tangkap pesan firman Tuhan apa yang boleh Tuhan siapkan bagi setiap kita, untuk kita terima isi hati Tuhan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang ingin saya berikan kepada kita, saya beri judul Defining Moments. Katakan sama-sama Defining Moments. 1, 2, 3. Defining Moments ya. Yaitu kita akan belajar mengenali karya Tuhan dalam hidup kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara-saudari ketika ya saya masih berpacaran begitu ya, masih berpacaran gitu ya dengan ibu yang tadi WL tadi itu loh ya. Yang tadi WL itu, wah itu untuk yakin gitu ya, bener apa enggak gitu ya, ini jodoh yang datang dari Tuhan apa enggak begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari itu, wah doanya luar biasa kenceng ya, doanya minta tanda, bahkan minta tanda gitu. Wah, salah satu yang saya masih sangat ingat jelas gitu ya, waktu itu ya Ibu Emil itu ya, itu bilang, ini saya ini akan masuk ke TV gitu ya, di salah satu stasiun televisi di Kota Malang ini akan diwawancara, wah gitu ya, besok gitu. Tapi masalahnya posisi saya itu kan, saya waktu itu kuliah di Surabaya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kuliah di Surabaya. Terus saya tuh iseng gitu ya, doa sama Tuhan, kalau Emil ini memang jodoh yang datang dari Tuhan, aduh ya, nggak tahu pokoknya gimana caranya besok bisa lihat langsung bukan di TV, tapi maksudnya bisa benar-benar datang di studio tempat rekaman TV itu ada gitu ya, datang ke studio tempat di syuting itu ada, pokoknya mau lihat live gitu ya, nggak tahu gimana caranya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian singkat cerita, besok pagi kuliah, namanya kuliah tetap kuliah di Surabaya ya, gurunya baru, dosennya baru masuk, baru ngajar 10 menit, tiba-tiba dosennya bilang gini,
Oke, sudah kita tutup bukunya, kita bubar kelasnya. Saya sampai kaget, loh, dia bilang, iya ini soalnya dipanggil ada rapat mendadak, dosen-dosen semua disuruh rapat mendadak, jadi kelasnya bubar ya. Oke, yuk tutup, selamat siang gitu. Selamat pagi, yuk tinggal. Saya tuh masih ketanggungan gitu ya. Terus saya pikir, loh, ini masih nutup ini kalau ke Malang. Langsung Bapak Ibu Saudara, saya pergi keluar dari kelas itu, saya pergi ke kos saya kasih baju untuk ke Malang, saya balik, saya pergi ke terminal naik bus gitu ya. Mau langsung gitu. Nonton beneran itu, lagi di syuting gitu ya. Nutut masih gitu Bapak Ibu Saudara ya. Wah, nutut. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya dari sekian banyak tanda yang diminta, pada poin akhirnya satu yang saya cuma minta, Tuhan, ya kalau memang dijodoh dari Tuhan, ya entah gimana caranya, pokoknya kita bisa nikah aja gitu ya, bisa sampai ke pemberkatan nikah saja. Akhirnya Tuhan tuntun gitu ya, sampai masuk ke pemberkatan nikah. Dan inilah defining moments gitu ya, momen-momen yang menentukan karya Tuhan gitu ya, yang Tuhan sudah atur, dan akhirnya itu membuat satu titik perubahan begitu ya, satu titik perubahan. Yang dulu single, sekarang ada pasangan hidup. Dulu tidak jelas siapa yang bakal jadi pasangan hidupnya, sekarang jelas pasangan hidupnya, ya kan? Makanya ya terima kasih untuk pengakuan saudara-saudari bahwa saya adalah orang yang ganteng, gitu ya, karena terbukti sudah ya. Kalau ibu yang belum, saudara-saudara ya, saudara-saudara belum nikah belum terbukti kegantengannya, ya. Yang sudah nikah itu sudah terbukti kegantengannya. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari, ayo kita mau sama-sama belajar mengenali karya Tuhan dalam hidup kita ini, yang bagaimana itu menjadi titik. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya, apa sih artinya ya? Secara umum Bapak Ibu saudara-saudari ya, defining moment secara umum itu adalah momen penentu. Kalau defining moments artinya berarti adalah momen-momen yang menentukan gitu ya, yang menjadi titik balik. Itu adalah sebuah peristiwa, pengalaman signifikan, pengalaman penting yang secara mendalam itu membentuk keyakinan kita tiba-tiba berubah, punya kayak berubah, karakter kita yang tiba-tiba berubah, bahkan arah hidup kita yang tiba-tiba kita jadi jelas arah hidupnya mesti ke sana nih, arahnya mesti melangkah ke sana, gitu ya. Nah kalau dari kacamata teologi, kacamata iman, begitu ya, dalam konteks iman, momen penentu, defining moment, momen penentu itu adalah saat-saat bagaimana kita melihat, kita mengalami yang namanya intervensinya Tuhan, campur tangannya Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat anugerah demi anugerah Tuhan dalam setiap jejak-jejak langkah hidup kita. Kita melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan itu dengan cara yang tak terbantahkan. Jadi jelas kok, ini Tuhan nuntunnya kita ke sini. Bicara soal panggilan Tuhan gak harus jadi pendeta, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kalau panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan, mau coba kesannya di pendeta, enggak ya. Panggilan Tuhan kita bisa dipanggil di mana di area mana saja Tuhan menuntun kita, Tuhan memanggil kita, disitulah Tuhan akan mengarahkan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dan itu dengan cara yang tak terbantahkan, karena begitu jelas, kesini loh Tuhan itu menuntun kita. Nah, mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari, ayatnya dari Mazmur 77 ayat yang ke-12. Ini saya ambil dari TB2 ya, dari terjemahan baru edisi yang kedua. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Boleh dengan lebih keras ya. 1, 2, 3. Aku amin. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari satu teks ini saja kita melihat bagaimana namanya pemazmur, dia berhenti pada satu titik, dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, dia mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah dilakukan bahkan dari zaman dahulu kala, dan itu menjadi defining moments-nya dia untuk dia melangkah maju. Nah, mari kita akan belajar mengenai defining moments ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi apa? Momen-momen penentu, momen yang menentukan langkah hidup kita bisa kita pelajari dari defining moments ini ya. Dan yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, mengenai intervensi ya. Defining moments itu menunjukkan intervensi
Tuhan. Boleh baca sama-sama kalimat ini dengan suara yang kompak dan keras. 1, 2, 3. Defining moments. Oke, yang lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Ya, defining moments menunjukkan intervensi Tuhan, menunjukkan ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dari Mazmur 77 ayat 12 ini, tadi dengan jelas pemazmur itu mengatakan, aku hendak mengingat apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada intervensinya Tuhan, ada campur tangannya Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu, keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan perbuat dari zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kita melihat melalui ayat ini, Tuhan itu ternyata selalu aktif dalam kehidupan kita umatnya. Ini saya gambarkan gambar satu orang berjalan di ini ya, tengah-tengah laut yang terbelah, menunjukkan seperti umat Israel ketika dituntun Tuhan, laut terbelah, mereka bisa berjalan dan dibebaskan oleh Tuhan. Dari teks ini kita melihat ada perbuatan-perbuatan Tuhan, ada keajaiban-keajaiban Tuhan, menunjukkan Tuhan itu selalu aktif dalam kehidupan kita umatnya. Nah, dalam momen-momen seperti apa kalau kita lihat dalam firman Tuhan? Itu bisa seperti misalnya momen panggilan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Misalnya dalam Keluaran 3 kita tahu bagaimana Tuhan itu memanggil Musa dari semak yang menyala. Musa, dia tanggalkan kasutmu, karena ini tempat yang kudus. Dan disitulah Tuhan mengutus Musa untuk ayo lepaskan umatku, ya Israel. Segala doa cerita mereka sudah Tuhan dengar. Berangkat, gitu ya. Dan ini mengubah arah hidup Musa. Dia menjadi begitu jelas. Ini menjadi defining momentnya Musa untuk dia kemudian melangkah menjadi pembebas bagi umat Tuhan Israel ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sering berintervensi melalui panggilan sehingga memberi arah yang jelas bagi kita. Misalnya dari kita yang dipanggil secara khusus jadi guru ya, entah guru di sekolah, entah guru les, entah guru basket gitu ya. Jadi guru, wah ya guru musik ya, atau entah dipanggil sebagai apa, pemain musik, entah dipanggil di tempat pekerjaan kita, entah kita dipanggil sebagai apa. Tuhan memberikan arah yang jelas kepada kita. Bahkan Tuhan menentukan kita untuk ayo kita studi di mana, di kampus mana, di tempat kuliah mana, di SMA mana, SMP mana, bekerja di mana, semuanya Tuhan atur dengan jelas. Dan kedua, misalnya kita melihat dalam sepanjang sejarah Alkitab, ada lagi misalnya melalui momen pembebasan Bapak Ibu Saudara-saudara. Perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan ketika ada momen pembebasan. Misalnya, umat Tuhan Israel harus melawan bangsa Filistin yang besar gitu ya. Tuhan ternyata menyediakan Daud untuk umat Israel. Akhirnya bisa mengalahkan Goliat, gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Tuhan yang menyediakan Daud sehingga ada pembebasan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan besar. Tuhan sering berintervensi saat kita itu menghadapi ketakutan, saat kita menghadapi bahaya, saat kita menghadapi kekurangan. Tuhan sanggup memberikan penyediaan, melepaskan kita dari ketakutan, bahaya, kekurangan itu, untuk Tuhan menunjukkan kuasanya dan kesetiaannya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. 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 Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kenali perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Coba kita telusuri lagi begitu ya, bagaimana Tuhan menuntun kita dari zaman yang lalu, terus Tuhan tuntun sampai sekarang. Begitu. Ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau berbicara mengenai gereja kita, kalau gereja kita itu boleh terus berjalan ya. Saya sering kali mengingat banyak tantangan, banyak kesusahan, macam-macam Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi defining moments, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya gitu ya,
Loh kenapa kok nama gereja kita GBI Gideon? Kenapa kok harus pakai nama Gideon? Saya pernah menyampaikan ini memang pada awal sekali ibadah perdana secara publik begitu ya. Itu pada waktu ibadah perdana. Dan mungkin sebagian dari kita ada yang dulu di ibadah perdana nggak hadir gitu ya, dan baru datang sekarang. Dan mungkin bertanya-tanya, lu kenapa sih kok harus pakai nama GBI Gideon? Pakai namanya kok Gideon? Pakai motonya The Lord is with us. Ada yang bertanya, oh ini ya mau cabangnya GBI Gideon Surabaya. Gideon Church kan terkenal sekali ya di Surabaya ya. Oh cabangnya Gideon Church loh ya. Ada loh sampai yang tanya gitu ya. Tanya beneran ke Gideon gitu ya. Gideon buka cabangnya di Malang. Enggak gitu ya. Bukan Gideon buka cabang di Malang gitu Bapak Ibu Saudara. Ini Gideon. Bahkan saya ngomong, loh aku ini baru sadar loh namanya GBI Gideon, bukan Gibeon gitu ya. Iya memang kita beda. Saya tanya lagi, banyak yang tanya juga ya, loh apakah karena ini ketua BPD Jatim kita namanya Pendeta Gideon gitu ya, namanya Pendeta Gideon, makanya ini ikut-ikut GBI Gideon gitu ya Pak. Dan juga yang tanya lagi apa, loh oh karena ini Pak, mesti ya karena bapak mertuanya Isa ini namanya Pak Gideon gitu ya, Pak Gideon Hendrarto. Oh makanya pakai nama Gideon gitu. Enggak Bapak terus-terusannya. Kenapa? Itu karena ketika kami berkumpul untuk ayo kita merintis gereja baru. Ya memang sempat sharing dengan beberapa rekan gitu ya, beberapa rekan pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ketika mau melangkah, ketika di ibadah terakhir begitu, saya berdoa, Tuhan tolong, kalau memang Tuhan tuntun ya gereja ini harus buka, bukan karena mau tapi ini karena maunya Tuhan. Tuhan tolong tuntun dengan jelas, kasih petunjuk yang jelas. Dan di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, memang waktu saya main drum, istri saya Ibu Emil sedang WL gitu ya, minta tentang Tuhan yang jelas. Firman Tuhannya ternyata tentang Gideon, Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan itu tentang Gideon. Dan pesannya apa yang disampaikan? Pesan yang disampaikan itu, pergilah dengan kekuatanmu. Aku menyertai kamu. Meskipun kamu paling kecil, meskipun kamu paling muda, kekuatanmu gak seberapa, gitu ya. Aku mengutus kamu. Lepaskanlah umat Tuhan, gitu ya. Lepaskanlah umatku. Ayo berangkat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya pikir, oh ini firman Tuhan kok pas begitu. Dan saya pikir, oh cuma saya saja untuk. Enggak Bapak Ibu Saudara, ternyata selesai firman Tuhan, selesai ibadah, beberapa pelayan itu yang tahu, rekan-rekan yang tahu akan merintis gereja itu datangin, lalu ngomong yang satu, oh kamu ini ya, kong kali kong ya sama pembicaranya ya. Enggak kong kali kong kok gitu ya. Kok bisa pas gitu firman Tuhannya, ya kan? Yang satu lagi nanti ngomong lagi, nyalamin gitu sampai bilang, sudah, ayo berangkat. Firman Tuhan sudah begitu jelas, berangkat. Ya, rintis gereja baru. Kemudian kita setelah ibadah siang kita makan bersama. Ayah saya lalu bilang, iya jelas ya. Gimana kalau kita kasih nama gerejanya GBI Gideon? Saya harus merenung, kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk ya inilah menjadi batu peringatan bahwa nama GBI Gideon itu justru karena dari kisah Gideon inilah kita berangkat. Tuhan yang sudah mutus, Tuhan yang akan terus menyediakan, Tuhan yang akan terus menuntut, Tuhan yang akan terus menggendong. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya lihat dari teks itu paling banyak itu memang sampai 4 kali secara eksplisit itu dibahas mengenai penyertaan Tuhan. Makanya tagline-nya adalah The Lord is with us, gitu ya. Jadi waktu itu saya ngomong gitu, kita pakai nama GBI Gideon sebagai batu peringatan buat kita gereja Tuhan, peringatan. Kenapa kok pakai nama GBI Gideon? Ya karena dari firman Tuhan Gideon itu, aku memutus kamu, pergilah dengan kekuatanmu, aku menyertai kamu. Ya itu kita berangkat.
Tapi ada tulisan the Lord is with us. Kenapa? Karena ini memang secara eksplisit ditekankan berulang-ulang dari kisah Gideon itu. Dan harapannya ini yang ditangkap jemaat setiap kali umat Tuhan beribadah di GBI Gideon. Pesan ini terus ditangkap, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Siapa yang percaya Tuhan menyertai kita selalu boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. The Lord is with us. Dan itu yang terus mewarnai sepanjang perjalanan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai hari ini kita semua ada. Amin. Amin. Bahkan kemarin ya sempat ngobrol-ngobrol sama pemusik yang ada yang lain itu, saya bilang wah ini ada Ronaldo ya, itu dulu kumpul ya sama Daniel gitu ya, sama Rian, sama Yohan gitu. Kita sampai sempat kumpul lalu ngomong gimana pemusik kita ya, bersedia nggak jadi tim inti pemusik di GBI Gideon ya? Wah mereka militan Bapak Ibu Saudara ya. Oh iya bersedia gitu ya. Bahkan jadi dulu itu saya masih ingat itu dalam waktu 1 bulan, dalam 4 minggunya 3 minggu mereka terus yang main gitu ya. Nanti 1 minggu aja baru ganti pemusik yang lain. Ya 3 minggunya mereka lagi terus yang main, 1 minggunya baru ganti yang lain. Militan luar biasa. Yang jadi tim inti sampai teman-teman yang lain bilang, wah ini masih sesepuh GBI Gideon begitu ya, masih zaman bahula kuno, GBI zaman kuno dulu gitu ya. Padahal baru setahun Bapak Saudara ya, baru setahun zaman bahula zaman kuno sesepuhnya GBI Gideon gitu ya. Nah Bapak Saudara, ayo kita kenali perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyertai gereja kita bersama ini, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama juga Tuhan yang menyertai setiap masing-masing pribadi individu setiap kita yang setuju katakan amin. Amin. Perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan itu menuntun setiap kita secara pribadi di sepanjang area hidup kita, pergumulan masing-masing kita, bahkan tantangan yang harus kita hadapi masing-masing setiap kita. Tuhan selalu menyediakan perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk terus menuntun kita, membimbing kita, menyertai hidup kita yang setuju. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan sore-sore yang meriah bagi Tuhan. Ya, defining moments itu menunjukkan intervensi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, defining moments itu juga apa? Defining moments itu juga mewarnai perjalanan iman kita. Defining moments itu ya bukan hanya menunjukkan intervensinya Tuhan, tetapi itu menjadi warna dalam perjalanan iman kita, journey of faith kita. Journey of faith itu begitu penting. Makanya kenapa dalam waktu menara doa, sekarang kita setelah menara doa sambung dengan komsel Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan di komsel itu saya selalu menekankan apa yang perlu di-sharingkan. Yang perlu di-sharingkan ya firman yang kita baca, kita renungkan, kita sharing boleh. Tapi yang juga penting ini journey of faith, perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Defining moments itu mewarnai perjalanan iman kita. Nah, di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 tadi yang kita baca, ada dua tokoh yang penting yang menunjukkan siapa aku, itu si pemazmur dari sisi manusia dengan Tuhan, pribadi Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Jadi ada sebuah intimasi antara pemazmur dengan Tuhan, dan itu juga seharusnya ada dalam kehidupan kita, intimasi kita bersama dengan Tuhan dalam mengarungi kapal kehidupan kita, dalam ketika kita menjejaki langkah-langkah hidup kita. Perlu ada yang namanya perjalanan iman kita itu diwarnai antara keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tanya kenapa sih bisa muncul gitu ya, ayat 12 tapi kok bisa muncul, kok sampai pemazmur itu hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, itu apa sih yang terjadi dalam kehidupan pemazmur ini? Kita baca sejenak dari ayat yang ketiga. Ternyata di ayat yang ketiga itu pemazmur pada titik, sampai pada titik di mana dia meragukan kasih setianya Tuhan.
Dia bilang kayaknya ketika pada hari kesusahanku, dia sedang menghadapi kesusahan ya. Ketika dia mengalami kesusahan, dia berkata, aku tuh mencari Tuhan. Pada waktu malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Hatiku enggan dihibur. Tapi menarik, ketika dia susah dan ketika dia mencari Tuhan, apa yang terjadi? Ayat yang keempat dikatakan, apabila aku itu mengingat Allah, mengeranglah aku. Mengingat Allah malah mengerang. Dikatakan lagi, apabila aku merenungkan Tuhan, begitu ya, makin lemah lesuhlah semangatku. Loh, kenapa pemazmur gitu ya? Kenapa makin mengingat Tuhan kok makin lemah lesu? Makin merenungkan Tuhan kok makin lemah lesu? Kenapa? Di ayat yang ke-9 kita melihat, ternyata pemazmur berkata, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia Tuhan itu? Telah berakhirkah janjinya berlaku turun-temurun? Ternyata kita tahu di situ pemazmur sampai pada titik di mana dia merasakan, aku sedang susah Tuhan, ada pergumulan hidup Tuhan. Tapi permasalahannya, ketika aku melihat Tuhan, ketika aku cari Tuhan, Tuhan kok gak kayak yang dulu lagi ya? Dulu Tuhan sudah membuat perkara-perkara dahsyat, kasih setia Tuhan hebat. Kenapa sekarang Tuhan biarkan kondisi seperti ini? Mungkin kita pernah mengalami titik-titik yang sama. Tuhan kok dulu begitu hebat, kok begitu luar biasa, tapi kenapa sekarang kok rasanya Tuhan diam? Kenapa kok rasanya Tuhan sudah berubah? Kenapa kok kasih setia Tuhan itu rasanya sudah berhenti, sudah lenyap? Bapak Ibu saudara-saudari, dari ayat 9 itulah kita melihat ayat yang ke-11 yang namanya defining moments itu menjadi jangkar iman bagi pemazmur. Pemazmur berkata, maka kataku, ayat yang ke-11, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ya gara-gara dia melihat kasih setia Tuhan itu kok tampaknya sudah berubah, imannya sekarang mulai gugur. Dia berkata, wah, tangan kanan yang maha tinggi itu sekarang sudah berubah, sudah gak seperti dulu lagi. Lalu kita lihat di ayat yang ke-12 tadi, dia berkata, aku mau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, aku mau mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan. Defining moments itu, momen-momen yang menentukan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan pemazmur itu, dia ingat itu semua. Dan itu menjadi jangkar iman bagi pemazmur. Sampai di ayat yang ke-14 dia mengalami satu titik perubahan. Dia berkata, ya Allah, jalan adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jadi jangkar iman ya. Ketika dia sudah mulai melihat kasih setia Tuhan berubah, imannya mulai runtuh. Ternyata defining moments itu ketika dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ketika dia mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, itu menjadi jangkar iman yang begitu kuat dalam hidupnya dan membangkitkan imannya kembali. Akhirnya dia berkata, Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami. Nah, ketika imannya itu dibangkitkan, kita melihat dalam Mazmur 77 sampai ayat yang ke-21, akhirnya dia melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dia berkata, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dia mau berjalan dalam tuntunan Tuhan lagi. Dia mau melangkah dalam tuntunan Tuhan lagi. Dan demikian juga dengan kita. Ayo, kalau kita mungkin ada di musim-musimnya kita berkata, Tuhan kenapa Tuhan, kelihatannya Tuhan sudah berubah, janji Tuhan tidak seperti dulu, kasih setia Tuhan tidak seperti dulu lagi. Mari kita pakai defining moments itu menjadi jangkar iman kita yang kokoh, membangkitkan iman kita
dan kita akan maju melangkah bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, dan mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Terus melangkah maju bersama dalam tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari atasi Bapak Ibu Saudara-saudari momen-momen sulit kita dengan anugerah Tuhan. Ya, mari kita atasi momen-momen sulit kita dengan anugerah Tuhan. Berbicara kembali mengenai Gideon, kalau saya boleh share begitu ya, saya sempat ngobrol dengan istri. Ada begitu banyak kesukaran Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, seperti yang kita selalu tahu, itu misalnya masalah keuangan begitu ya. Di gereja kita ngerti gitu, selalu minus, persembahan untuk setiap ibadah minggu untuk sewa gedung saja nggak nutup begitu ya. Belum lagi kita masih bergumul, ini harus ke gedung mana begitu ya. Apakah kita akan sewa terus atau kita harus beli gedung, tapi beli gedung pun harus pakai uangnya siapa begitu ya. Belum lagi nanti di antara jemaat ada yang bertengkar kah, ada yang punya masalah kah, konflik satu dengan yang lain kah, gitu ya. Nanti ada yang para pelayan yang misalnya ada masalah apa, ya entah punya problem apa, perlu konseling kah, perlu macam-macam kah, atau bahkan nanti karena satu kesibukan yang lain, ya Bapak Ibu Saudara tiba-tiba misalnya macam-macam lah ya, ada saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahkan masalahnya itu bukan hanya masalah internal gitu ya. Masalahnya sampai masalah eksternal juga ada. Ada saja yang mau mengintimidasi, ya ada saja yang mau berusaha menjatuhkan, ada saja yang berusaha menjegal, ada saja. Tetapi waktu kami berbincang-bincang begitu tentang momen-momen sulit begitu ya, Ibu sampai bilang ke saya, ya sebetulnya gini, kita sempat berpikir gitu, seperti pada Tuhan, apa kita ini sosok salah langkah sih Tuhan, gitu ya. Tuhan, masa sih kita ini sampai salah langkah sih Tuhan? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ibu Evelyn sampai diingatkan Tuhan gitu ya. Pada satu titik dia berkata seperti ini, dari sejak gereja dirintis sampai gereja diresmikan bulan Maret kemarin, sepanjang 1 tahun, sebetulnya Tuhan kalau mau membatalkan dengan berbagai macam cara, Tuhan bisa batalkan itu, gereja tidak jadi dirintis dan tidak jadi diresmikan. Bahkan kalau bicara saya baik itu dipendetakan, bahkan ditabiskan sebagai gembala jemaat, 2 momen ya, yaitu dipendetakan dan juga ditabiskan sebagai gembala jemaat. Itu ada waktu 1 tahun lebih Tuhan bisa menggagalkan di titik manapun Tuhan mau gagalkan. Entah misalnya oke lah jadi pendeta, oke lah, tapi bagaimana caranya Tuhan gagalkan untuk gak jadi gembala, gak sampai ditabis jadi gembala. Bisa saja dengan berbagai macam cara. Tapi toh akhirnya Tuhan menuntun. Bulan Maret kemarin kita sudah sama-sama merayakan itu bukan? Akhirnya kita boleh 1 tahun anniversary. Akhirnya kita boleh sama-sama menikmati anugerah Tuhan yang namanya peresmian gereja, penabisan gembala. Dan kita percaya kalau itu menjadi defining moments, Tuhan berintervensi, Tuhan sudah menyatakan anugerah yang di momen-momen sulit itu. Kita percaya apapun yang terjadi ke depan, Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan bersama dengan kita gerejanya. Yang setuju mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada begitu banyak problem mungkin ya. Bahkan saya sempat sharing gitu dengan para alumni dari STTII begitu ya. Apa yang jadi problem? Saya bilang salah satu mungkin yang menjadi problem itu apa? Jemaat sebetulnya senang datang ke GBI Gideon. Tapi karena entah satu dan lain hal, tiba-tiba nanti lebih kepada faktor eksternal tapi ya, karena faktor eksternal seolah terpaksa harus meninggalkan GBI Gideon. Mesti kalau ditanya nanti gimana perasaannya, sedih gitu ya, kok harus meninggalkan GBI Gideon,
Dikit-dikit dia tuh dapat banyak keluarga, banyak teman ya, termasuk dari teman-teman yang dari Bekasi gitu ya. Itu kan rombongan waktu itu banyak sekali yang datang. Sudah ada yang bahkan sampai dikontrak untuk kerja begitu ya. Ternyata bermasalah dengan dapat pekerjaannya. Mau nggak mau harus meninggalkan kota Allah. Ada nanti memang studi begitu ya, diterima di kota, luar pulau. Mau nggak mau harus meninggalkan kota Allah. Nanti ada lagi ya, karena orang tuanya kah yang melarang begitu ya, sudah ayo ya ada saja. Nanti ada lagi macam-macam gitu ya. Karena faktor-faktor eksternal, kalau ditanya aslinya kamu sendiri gimana? Waduh ya sayang ya emang gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi tetap kita melihat dari defining moments itu, kasih setia Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan yang sudah memutus kita, Tuhan juga yang akan terus menyatakan anugerahnya bagi kita, gerejanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan yang akan terus menuntut kita gerejanya. Dan saya percaya sekali lagi, kalau gereja di mana kita beribadah sudah Tuhan tuntun dan Tuhan nyatakan karyanya, anugerahnya dengan begitu jelas, saya percaya apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, momen-momen sulit dalam hidup kita, apapun, entah itu berkaitan dengan pekerjaan kita, entah itu berkaitan dengan pergumulan pernikahan kita, entah itu dengan sakit penyakit kita, entah itu dalam apapun yang kita pergumulkan, momen-momen sulit itu kita percaya semuanya dapat kita atasi di dalam anugerah Tuhan. Setuju katakan amin. Defining moments itu mewarnai perjalanan iman kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, defining moments itu yang ketiga, itu juga perlu kita renungkan. Ayo, kalau dari tadi kita banyak belajar mengenai gereja ya, gereja kita itu untuk menolong kita ya, kita melihat bagaimana Tuhan sudah menolong gereja. Tapi mari sekarang kita mau melihat defining moments dalam setiap masing-masing kita secara pribadi, masing-masing hidup kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan oleh pemazmur, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman dahulu. Itulah yang menjadi kehendak pemazmur. Dan adakah itu juga menjadi kehendak kita sekarang? Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan. Tuhan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman dahulu. Itu jadi kehendak kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungkan. Kita cari defining moments yang kita sekarang. Momen-momen penentu, momen-momen yang menentukan dalam hidup kita. Coba kita ingat, kapan kita merasa paling dekat dengan Tuhan? Pada waktu apa sih kita tuh merasa paling dekat dengan Tuhan? Pada waktu kapan? Mari kita ingat kapan ya doa kita itu pernah dijawab sama Tuhan dengan cara yang bahkan mungkin sangat mengejutkan kita. Ya, kita renungkan. Kapan ya cobaan yang kita rasa itu mungkin berat yang harus kita alami, tapi itu justru mendewasakan iman kita. Kita renungkan defining moments kita. Kapan ya pertama kali kita benar-benar percaya? Mungkin kita tahu selama ini orang tuaku ya Kristen, aku ya ke gereja, bahkan mungkin pelayanan. Tapi mungkin kita menjalani tanpa kita benar-benar percaya kepada Tuhan, belum benar-benar terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mungkin ada momen pertama kali kita benar-benar memutuskan, ya aku percaya kok Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ayo kita ingat kapan pertama kali kita benar-benar percaya. Kapan Tuhan menolong
kita melewati masalah besar dalam hidup kita? Kapan kita merasa mendapat tuntunan Tuhan yang jelas itu, yang memberikan arah yang jelas, maka kita harus melangkah. Mari kita ingat itu. Seperti pemazmur mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Ayo kita ambil waktu untuk ini menjadi kehendak kita juga. Dan yang penting apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Melampaui semua peristiwa dramatis dalam hidup kita masing-masing. Kita mungkin punya peristiwa dramatis kita dengan Tuhan, tapi melampaui itu semua, defining moments itu berbicara mengenai tentang pengenalan kita akan Tuhan dan pengenalan kita akan tangan penyertaan Tuhan. Defining moments itu bukan hanya soal wah ini peristiwa besar, ini peristiwa dramatis, enggak. Lebih dari itu, melalui peristiwa-peristiwa itu kita makin kenal Tuhan dan kita makin kenal tangan penyertaan Tuhan. Ayo kita renungkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang kita pelajari hari ini, defining moments, mengenali karya Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah menunjukkan intervensinya Tuhan dalam hidup kita. Itu mewarnai perjalanan iman kita, dan itu perlu kita renungkan. Dan yang paling besar dari semuanya yang perlu kita tangkap adalah defining moment terbesar dalam hidup kita adalah ketika salib Kristus itu tercurah bagi kita, darahnya menebus kita, tubuhnya terpecah-pecah bagi kita. Itu bukan hanya soal berbicara peristiwa dramatis, tapi itu mengubah arah hidup setiap kita orang percaya. Yang dulunya kita harus di bawah kutuk dosa, hukuman neraka, kita sekarang diubah status kita menjadi anak-anak Bapa, dan kita selalu mendapatkan penyertaan Roh Kudus sepanjang umur hidup kita. Menyia sebagai anak-anak Bapa, mari kita sekarang renungkan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya, bukan sebagai orang awam, tapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Karena darah Kristus yang tercurah bagi kita itulah. Mari kita renungkan defining moments kita. Bagaimana Tuhan berintervensi dalam hidup kita. Boleh gak sekarang kita masing-masing kita dengan kepala kita, pejamkan mata kita, ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk kita mengingat defining moments kita dengan Tuhan. Sementara saya mendengar musik pemuji, boleh perlahan-lahan maju ke depan. Kita akan menyiapkan diri kita juga bersekutu dalam perjamuan kudus. Setiap jemaat Tuhan, mari ambil waktu untuk kita merenungkan defining moments, bagaimana Tuhan berintervensi dalam kehidupan kita, mewarnai perjalanan iman kita. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita ingat kapan Tuhan sudah menyatakan pertolongannya yang begitu hebat atas kita. Kapan doa-doa kita dijawab dengan cara yang sangat mengejutkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita benar-benar menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Yesus Kristus namanya, yang olehnya kita menjadi anak-anak Bapa, yang olehnya kita terus
terus menikmati penyertaan Roh Kudus sepanjang umur hidup kita. Berdoa kepada Tuhan, renungkan defining moments kita, renungkan defining moments kita. Mungkin hari-hari ini ada momen-momen sulit yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada dalam musim-musim yang tidak mudah. Atau bahkan mungkin kita ke depan tahu bahwa ke depan kita harus menghadapi tantangan yang bahkan mungkin begitu menakutkan bagi kita. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya masalah yang begitu besar. Bahkan mungkin kita seperti pemazmur yang berkata, Tuhan, aku sudah bergumul lama soal ini, Tuhan. Apakah kasih setiamu sudah lenyap dalam hidupku, Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata hari ini, kasih setia Tuhan itu kekal selamanya. Tuhan tidak berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai iman kita menjadi goyah. Jangan sampai iman kita menjadi goncang. Ingat defining moments itu. Ingat bagaimana Tuhan sudah berintervensi dalam hidup kita. Ingat bagaimana Tuhan sudah menyatakan karyanya yang besar dalam hidup kita. Ingat bagaimana Tuhan sudah menyatakan keajaiban-keajaiban yang menuntun hidup kita. Biar itu jadi cagar iman yang kuat bagi kita.
iman kita bangkit kembali. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan dan berkata, Tuhan tuntunlah aku. Biar aku terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita jatuh di dalam dosa, terpuruk dalam dosa. Kutuk dosa pun sudah Dia hancurkan semuanya di atas kayu salib itu. Tubuh dan darahnya terpecah, tercurah bagi kita. Dia yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia yang mengutus Roh Kudus untuk terus menuntun kita selama-lamanya. Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu ayo kita bangkit. Rise up. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mari dengan penuh iman percaya. Kita hidup dalam keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ambil waktu kita berdoa masing-masing pribadi kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, yang sahabat.
bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya, maka ada dari antara kita yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangan. Kalau tidak ada, nanti akan kita mulai terlebih dahulu dengan bersama-sama masuk dalam pengakuan iman GBI, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Pengakuan iman GBI. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan roti kita di tangan kanan kita. Saat ini kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami, untuk kami boleh layak. Kami boleh layak, Tuhan, bersekutu dengan perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, roti di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Ya Allah, masyarakat Allah, masyarakat Allah, masyarakat Allah, Yesus. Ya Allah, masyarakat Allah, Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita ke darah Kristus. Ya Allah, masyarakat Allah, masyarakat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masyarakat. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bawa doa penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita. Oh haleluya. Ya Allah,
karya penebusan Kristus yang mengubahkan kami dari orang yang di bawah kutuk dosa kepada kehidupan kekal, menjadi anak-anak Bapa, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami terus disertai Roh Kudus untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau terus menuntun kami, Engkau terus berintervensi dalam hidup kami, Engkau terus turun campur tangan dalam hidup kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap momen-momen sulit dalam hidup kami mau hadapi bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu anugerah demi anugerah demi anugerah-Mu terus menyertai setiap jejak langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekian, sekian, sekian. Iya, lama syara, lama syara, lama syara, lama syara. Oh, lama syara, lama syara, lama syara, lama syara, lama ya, lama syara, lama syara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Yesus. Ya lama syara, lama dia, lama syara, lama syara, lama syara, lama dia, lama syara, lama syara, lama dia. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, penebusan bagi kami. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga akan mempersembahkan persembahan kami. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Inilah wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami memberi bukan untuk kami supaya diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Bahkan persepuluhan yang akan kami persembahkan juga di awal bulan ini pun, Tuhan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, baik persembahan, baik persepuluhan, semuanya kami ingin persembahkan untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tangan penyertaan-Mu ada kami, berkat-Mu melimpah atas kami, dan kami ingin terus Tuhan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang
sekali lagi, amin. Haleluya. Mari bersama-sama supaya kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, pulanglah, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.